Oke, yuk kita baca ya, kita terusin yang kemarin ya. Nah, sikap melayani bermanfaat dalam segala situasi. Di salah satu kantor pertama, saya bekerja bersama pemuda lain yang saya panggil FH. FH sama seperti banyak orang yang Anda kenal, ia lebih asyik dengan alasan pentingnya mendapat tambahan uang ketimbang cara memperoleh lebih banyak uang. Setiap pekan, FH menghabiskan berjam-jam waktu kerja hanya untuk menceritakan masalah finansial pribadinya. Topik pembicaraan favoritnya adalah, saya itu karyawan bergaji paling rendah di sini. Nih, saya ceritakan alasannya kepada Anda. FH memiliki sikap seperti ini. Ini perusahaan besar, laba bersihnya banyak. Banyak orang di perusahaan ini menerima gaji tinggi. Jadi seharusnya, saya pun harusnya digaji tinggi. Beberapa kali, perusahaan tidak menaikkan gaji FH. Akhirnya ia memutuskan untuk menghadap atasannya dan menuntut kenaikan gaji. Sekitar 30 menit kemudian, FH kembali lagi dengan muka yang tegang. Ekspresi wajahnya menyiratkan bahwa lembaran cek gajinya untuk bulan depan akan kembali sama dengan lembaran cek bulan ini. Tiba-tiba kemarahannya meledak. Sobat, saya hampir gila. Anda tahu apa yang dikatakan pria tua itu ketika saya minta kenaikan gaji? Ia berani bertanya seperti ini. Mengapa Anda merasa layak meminta kenaikan gaji? Saya memberinya banyak alasan. Saya bilang padanya, saya selalu dilangkai ketika karyawan mendapat kenaikan gaji. Saya katakan nota-nota tagihan saya semakin menggunung, tetapi uang dalam lembaran cek gaji saya tetap tidak bertambah banyak. Dan saya katakan lagi bahwa saya sudah melakukan apapun sesuai dengan perintah atasan. Apa Anda kira saya bisa mendebatnya? Saya butuh kenaikan gaji, tapi bukannya memberi tambahan uang, ia justru menaikkan gaji karyawan lain yang tidak memerlukannya sebesar setengah dari gaji saya. Nah, ia juga bersikap seolah saya sedang mengemis. Ia hanya mengatakan, ketika prestasi Anda layak memperoleh kenaikan gaji, Anda akan langsung mendapatkannya. Tentu saja, saya mampu bekerja lebih baik lagi, tapi hanya orang dungu yang mau melakukan pekerjaan yang tidak sepadan dengan gajinya, tutup FH. FH adalah contoh seseorang yang kurang memahami cara memperoleh uang. Ucapan terakhirnya itu menunjukkan kesalahannya. Intinya, FH ingin perusahaan membayarnya dengan gaji tinggi terlebih dahulu, lalu ia akan bekerja dengan baik. Padahal bukan begini cara kerja sistem di perusahaan. Anda tidak memperoleh kenaikan gaji hanya dengan berjanji bekerja dengan baik. Anda justru mendapat kenaikan gaji jika sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Anda tidak bisa menuai uang sebelum berusaha menabur benih uang. Dan benih uang yang dimaksud adalah pelayanan. Layani dahulu konsumen Anda, uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Anda bisa membayangkan produser film yang memperoleh uang dari film besutannya. Produser yang ingin cepat kaya membuat sebuah film layar lebar. Karena lebih mementingkan uang daripada hiburan atau pelayanan, ia berhemat di segala sisi. Ia membeli naskah yang disusun dengan buruk, menggaji penulis ecek-ecek untuk mengadaptasi naskah tersebut. Produser itu memperhitungkan uang yang dikeluarkannya untuk menggaji para aktor, mengatur set, bahkan merekam suara. Ia pikir penonton film adalah orang dungu yang tidak mampu membedakan film bagus dan film jelek. Namun, produser yang ingin cepat kaya akan sulit menjadi kaya. Orang tak akan pernah menyambut meriah barang-barang yang kurang bermutu. Apalagi jika barang kurang bermutu itu dijual dengan harga barang bermutu. Produser yang menikmati laba besar dari penjualan filmnya pasti mengutamakan hiburan, bukan uang yang dikeluarkannya. Alih-alih mengakali penonton, produser seharusnya melakukan apapun untuk menyediakan hiburan yang memuaskan penonton. Hasilnya, penonton akan menikmati dan menyukai filmnya. Orang akan sering membicarakan film itu. Orang akan menulis ulasan yang menarik tentang film tersebut. Dan film itu akan mendulang banyak uang. Sekali lagi, layani dahulu konsumen Anda dan uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Pelayan restoran yang berfokus melayani dengan baik tak akan perlu mengkhawatirkan uang tip, karena uang tip itu mudah dicari. Namun, rekannya yang enggan mengisi cangkir kopi kosong tak akan menerima tip apapun. Mengapa saya mengisi cangkir kosong tersebut? Pelanggan itu tampaknya tak akan memberi tip.
Sekretaris yang berinisiatif merapikan surat-surat untuk bosnya, meski tidak diminta, akan memperbesar kemungkinan memperoleh gaji tinggi selanjutnya. Namun sekretaris yang berpikir, mengapa saya harus mengkhawatirkan kerapian surat? Apa yang mereka harapkan dari seorang yang digaji $65 per minggu? Sekretaris macam ini akan tetap menerima $65 seminggu. Seorang tenaga penjualan yang melayani dengan sepenuh hati demi memperoleh komisi penjualan tidak perlu khawatir dirinya kehilangan komisi tersebut. Berikut adalah petunjuk manjur dan sederhana yang akan membantu Anda mengasah sikap melayani. Berikan sesuatu lebih dari yang diharapkan orang lain. Anda menabur benih uang melalui setiap hal sederhana yang Anda lakukan bagi orang lain. Bekerja lembur secara sukarela dan berusaha mengatasi kesulitan dalam departemennya adalah menabur benih uang. Memberi pelayanan ekstra kepada konsumen adalah menabur benih uang karena konsumen bakal datang kembali. Mengemukakan ide baru yang mampu meningkatkan efisiensi perusahaan adalah menabur benih uang. Hari 15 itu ya? Ya, aktivitasnya belum dibalikkan dulu ya. Saya mute dulu ya. Menabur benih uang pasti akan menuai uang. Menabur pelayanan pasti akan menuai uang pula. Setiap hari Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana saya memberi lebih banyak dari yang diharapkan orang lain dan kemudian lakukan jawabannya. Layani dahulu konsumen Anda, uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Jika diringkas, Anda perlu menumbuhkan sikap yang akan membimbing Anda menuju kesuksesan. 1. Tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil yang Anda tuai sebanding dengan antusiasme yang Anda curahkan. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mengaktifkan diri Anda. 1. Cari tahu lebih dalam. Ketika Anda tidak tertarik pada sesuatu, cari tahu dan pelajari hal tersebut lebih banyak. Ini akan memantik antusiasme Anda. 2. Hidupkan semangat dalam diri Anda. Senyum Anda, jabat tangan Anda, percakapan Anda, bahkan cara berjalan Anda itu harus bersemangat. Sebarkan berita gembira. Orang yang berprestasi positif tidak akan menebar berita buruk. 2. Tumbuhkan sikap Anda penting. Anda akan dihargai ketika Anda membuat orang lain merasa penting dan dihargai. Camkan untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Tunjukkan apresiasi dalam setiap kesempatan. Buat orang lain merasa penting dan dihargai. 2. Panggil orang lain dengan menyebut namanya. 3. Tumbuhkan sikap melayani. Lalu perhatikan, uang akan senantiasa datang dengan sendirinya. Camkan hal ini dalam tindakan Anda. Memberilah lebih banyak dari yang diharapkan orang lain. Oke, udah habis. Ya, kalau saya ingat banget, upline saya dulu selalu ngajarin saya, kalau kamu ingin punya bonus 10 juta, bekerjalah seperti orang yang digaji 10 juta. Gitu ya. Jadi ya, kalau kita baca bacaan tadi itu, banyak orang yang tadi beberapa tokoh-tokohnya itu seolah-olah minta naik dulu baru mereka mau kerja gitu kan, padahal ternyata kan harusnya kerja dulu maka otomatis uangnya akan naik gitu ya. Jadi kita harus coba mengukur ya, apakah pengetahuan kita cukup, apakah kemampuan kita cukup, apakah etos kerja, disiplin gitu ya, kerajinan kita itu cukup ya, sudah cukup baik untuk masuk ke level itu gitu ya. Jadi kita kan harus berpikir ya, kayak di perusahaan, orang yang digaji 10 juta sebulan itu kayak apa sih? Pengetahuannya, kemampuannya, ya kan? Masalah-masalah yang harus dia selesaikan. Ya kan orang itu digaji karena menyelesaikan masalah. Bukan karena hadir jam 8 dan pulang jam 5. Bukan itu kan? Tetapi ada masalah-masalah yang bisa dia selesaikan. Nah, kemampuan kita menyelesaikan masalah itu sampai masalah sebesar apa? Gitu. Maka kita akan digaji sebesar itu gitu ya. Itu pola pikirnya. Nah, kalau di HDI juga sama. Kita itu kapasitas kita sudah sampai seberapa ya. Kalau di HDI itu diajarkan dengan rumus paksa. Ya, masih ingat paksa? Ada yang ingat nggak? Bu Joysa ingat nggak paksa apa?
panjang banget tapi masih ingat paksa. Apa paksa? P-nya apa? Apa ya? Ini Udah penting loh. Ini akan Iya. selalu jadi evaluasi ya. Iya. Apa, Bu? Pray, berdoa. Pray. Pray itu bukan berarti berdoa dalam pengertian jam doa, bukan. Bukan jam doa. Tetapi ini lebih bicara bagaimana Anda memiliki kehidupan religius dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oh iya. Singkatnya, bagaimana Anda bisa menerapkan apa yang hal-hal baik yang diajarkan di dalam agama di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu loh. Maksud saya gini, kalau contoh ya kayak kita konteksnya orang misalnya katakan orang Kristen gitu ya, orang Kristen Katolik. Bukan karena Anda tiap hari ke gereja terus membuat Anda menjadi baik, bukan ya. Begitu juga mungkin teman yang Pak Rahman ya, mungkin Muslim ya. Bukan berarti karena ke masjid setiap hari yang membuat terus menjadi orang itu baik gitu ya, bukan. Tetapi bagaimana menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ketika diajarin untuk kita mengasihi orang lain, kita peduli pada orang lain, mau menolong orang lain gitu ya, mau menghormati orang lain, mau apa lagi? Mau membantu orang lain gitu loh. Iya. Jadi bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita mudah memaafkan, mudah memampuni orang lain, ya. Terus apalagi murah hati, ya. Ketika kita lihat ada orang lain yang susah, kita dengan ringan tangan membantu menolong. Terus kita lihat ada orang yang nggak punya makan gitu ya. Mungkin kita punya makan hanya nasi sepiring. Kita rela untuk misalnya membagi separuh untuk dia gitu ya. Kita rela, udah deh aku agak sedikit setengah puasa hari ini ya. Setengah puasa hari ini separuhnya aku kasih ke dia gitu ya. Nah itu contoh dari bagaimana kita punya pray yang baik. A-nya apa? Ya, sudah lupa ini. Aduh, ini penting sekali. Kenapa lupa? Aktualisasi. Attitude. Attitude. Sikap ya. Sikap ini bicara soal pola pikir, sikap hati ya. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan mundur ya? Atau apakah kita akan mundur? Apakah kita akan melihat dari kacamata yang negatif? Atau kita akan mencoba melihat dari kacamata yang positif dan mencoba mencari solusi untuk masalah kita. Gitu. Apakah kita mau untuk tadi ya kan si attitude ini kan lebih banyak kita sebetulnya bicara respon ya. Respon terhadap masalah yang terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Oke. K-nya apa? Knowledge. Betul, knowledge. Pertanyaannya, knowledge ini kan ada knowledge teknis dan knowledge non teknis. Ya, knowledge teknis itu ya berarti semua pekerjaan dasar yang harus kita bisa kerjakan di HDI. Ya, contohnya apa? Contohnya tahu pengetahuan tentang cara buat daftar nama. Pertanyaannya, udah tahu belum? Bagaimana membuat janji dan mengundang orang lain? Sudah tahu belum pengetahuannya? Presentasi. Nah, sudah tahu belum ininya? Sudah punya belum kerangkanya? Sudah punya belum untuk slide-nya? PowerPoint-nya gitu ya. Terus apa lagi? Cara untuk meng-closing. Nah, ini kan hal-hal pekerjaan dasar ya. Follow up. Nah, ini yang kita harus segera kejar kalau belum punya knowledge-nya. Begitu juga yang non-teknis ya. Nah, contoh yang pagi hari ini kita baca, buku The Magic of Thinking Big.
ini kan ngajari tentang pengetahuan-pengetahuan yang non-teknis. Di mana non-teknis ini akan mendukung sekali ya. Banyak orang yang teknisnya bagus, tapi non-teknisnya nggak bagus, dia jebol juga gitu ya. Karena tadi ya, pola pikirnya salah, sikap hatinya salah gitu. Tapi thank you Pak Om Wianto, betul, knowledge ya. Jadi jangan berhenti belajar. S sekarang, S-nya apa? Smart. No. Oh, yes. Apa Om Wianto? Apa? S-nya. Hah, apa? Skill. Skill. Iya, skill, kemampuan. Kemampuan ini itu didapatkan ketika kita mau melakukan apa yang kita pelajari. Ketika kita mau melakukan apa yang kita pelajari, dan kita terus melatihnya, terus melakukannya, kita akan mendapatkan yang namanya skill. Dan skill ini diukur dari seberapa banyak Anda melakukannya. Jelas ya? Diukur dari seberapa banyak Anda melakukannya. Menurut survei, orang yang sudah melakukan 10.000 kali, dia akan menjadi mahir. Iya, betul. Nah, sudahkah Anda melakukannya sampai 10.000 kali? Oh, Gitu ya. Makanya ketika Anda kurang presentasi, Anda pasti tidak menguasai. iya, betul sekali. Langsung Kalau- kelihatan. Kalau Anda orang yang sangat sering presentasi, pasti kelihatan. Itu nggak bisa dibohongin. Iya. Gitu ya. Nggak bisa dibohongin. Orang berbakat sekalipun, itu kalau nggak pernah dilatih juga nggak akan jadi apa-apa. Ya. Aduh, jaringan saya macet-macet. Aduh, oke, Ronald. Yang terakhir, penutup. Yang terakhir apa? Tahu nggak Om Yanto? Pak Bu Jaiza? Action. Yes! Action. Action berbicara soal apa sih? Kerajinan, disiplin, ketekunan, persisten ya, persisten. Ketika kita ketemu orang itu, apakah kita sudah mencoba yang terbaik gitu ya? Ada orang yang misalnya nih, kelihatannya sikapnya menolak, ya. Tapi sebetulnya mungkin kalau kita desek sedikit lagi, mungkin dia bisa dinego lah ya, misalnya ya, bisa digoyang sedikit gitu. Contohnya ya, mungkin yang praktek di lapangan lebih mudah ya ngelihatnya ya. Kayak Om Wianto masih ingat ya ketika awal-awal kita ketemu Bu Tati, Iya. kan dia juga enggak yang langsung positif toh, Iya. gitu. Tapi kan saya mencoba untuk masuk dari sisi sini. Nggak bisa, saya mencoba dari sini. Nggak bisa, saya mencoba dari sini. Nggak bisa, saya coba dari sini, gitu ya. Sambil terus ngomong, gitu ya. Nah, terus ngomong ini yang saya maksudkan dengan terus ngomong, saya bisa melakukan itu karena saya punya ini. Gitu ya. Sehingga kalau saya ngajari ke Bu Joisa, ke Om Wianto, Anda di awal-awal harus kejar ini. Jelas ya Bu Jo ya? Jelas. 5 training dasar, presentasi standar, itu Anda harus kuasai. Ya, 5 training dasar, presentasi standar itu Anda harus kuasai. Ada di situ Iya. semua kok. Ada di Iya, situ Bro. semua. Ya. Iya. Oke, mungkin itu sudah 7.40 nih. Bu Jo yuk doa. Iya, baik. Mari kita menutup rangkaian kegiatan kita pagi hari ini dengan minta berkat dari Tuhan untuk seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan dan juga untuk perjalanan kita di hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Pertolongan Tuhan
hanya datang kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa di pagi hari ini, terutama kami anak-anak-Mu, kami bagian daripada keluarga besar HDI Indonesia, aku, Pak Ronald, dan Pak Wianto Tuhan. Kami datang dengan membawa hati kami yang paling dalam. Engkau tahu dan selidiki apa yang ada di hati kami. Tuhan, kami percaya bahwa tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang sudah kami tabur akan kami tuai dengan baik, Tuhan. Karena bukan pertolongan-Mu, Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon di pagi hari ini, berkatilah kami dan seluruh apa yang sudah kami dapat di kegiatan tadi ya Tuhan, buku ilmu yang sudah kami dapati. Tuhan, kami mohon berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami dapati dapat bermanfaat bagi kami di dalam pekerjaan dan perjalanan usaha kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh rangkaian usaha di perjalanan HDI kami. Tuhan, kami mohon tambahkanlah member kami, biarlah apa yang menjadi mimpi kami ya Tuhan dapat tercapai dengan maksimal, karena kami percaya di dalam Engkau kami kuat, kami berkomitmen, kami tetap teguh di dalam tujuan kami. Untuk itu berkatilah kami ya Bapa dengan segala rangkaian-rangkaian pekerjaan yang akan kami lakukan. Kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus kami akan sukses, kami akan berkelimpahan. Kami juga berdoa ya Tuhan pagi hari ini khusus untuk Pak Ronald sekeluarga Tuhan. Tuhan berikan mereka berkat-berkat terbaik, berikan kesuksesan, kelimpahan, kesehatan, umur panjang. Biarlah senantiasa ia menjadi mentor yang baik untuk kami dan menjadi pemimpin yang baik kemudian di HDI untuk masa depan HDI. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk semua orang yang pada saat ini memerlukan pelayanan, uluran tangan, yang menderita, yang sakit, Tuhan Yesus kami mohon, jamah dan pelihara mereka ya Bapa dengan kasih. Berikanlah mereka berkat-berkat dan apa yang mereka butuhkan melalui tangan-tangan orang-orang yang mengasihi mereka. Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi, menjaga seluruh kehidupan kami, terutama usaha kami ini di bisnis HDI ini, sampai kami mencapai sukses. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami akan senantiasa berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita foto